Hello, welcome to Easy English. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris dengan mudah. Tentu saja with Channel P, channelnya Puryanti. So stay tune. Oke, dan kali ini kita akan mempelajari part of speech. Today our class is about part of speech. Apa itu? Kita biasa mengartikannya sebagai jenis kata. Alright everyone, how many parts of speech are there? Sebenarnya ada berapa sih jenis kata itu? Okay, there are 8 parts of speech. Ada 8 jenis kata. Number 1, noun, kata benda. Number 2, pronoun, kata ganti. Number 3, verb, kata kerja. Number 4, adjective, kata sifat. Number 5, adverb, kata keterangan. Number 6, preposition, kata depan. Number 7, conjunction, kata hubung. Number 8, interjection, kata seru. And in today's class, we are going to talk about pronouns. Dan pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang pronouns atau kata ganti. Now let us first know what is the definition of pronouns. Nah, ada baiknya kita ketahui dulu ya definisi dari pronouns. What are pronouns? Apa itu pronoun? Apa itu kata ganti? Pronouns are words that take the place of nouns. Kata ganti adalah kata-kata yang menggantikan kata benda. We use them to avoid repeating the nouns that they refer to. Kita biasanya menggunakannya untuk menghindari pengulangan kata-kata benda yang sama. Pronouns have different forms for the different ways we use them. Nah, pada kenyataannya nanti kata ganti ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Tentu saja sesuai dengan bagaimana cara kita menggunakannya. Oke? Sampai di sini bisa diterima? Great. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa kata ganti memiliki bentuk yang berbeda sesuai dengan penggunaannya. Maka muncullah beberapa jenis kata ganti. Okay? I said that pronouns have different forms for the different ways we use them. That's why there are some kinds of pronouns. Itulah mengapa ada beberapa jenis kata ganti. Nah, beberapa di antaranya seperti personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, indefinite pronouns, and relative pronouns. Okay? And in today's session, we're going to discuss the two of them. It's exactly personal pronouns and possessive pronouns. Okay? Get ready. Okay everyone, for personal pronouns, there are two kinds. First, subject pronouns, and the second, object pronouns. Subject pronouns. We know some words like I, you, he, she, it, we, you, and they. While object pronouns, we know some words like me, you, him, her, it, us, you, and them. Then why do we call I, you, he, it, and so on as subject pronoun? Lalu kenapa kita menyebut I, you, he, it, dan yang lainnya sebagai subject pronouns?
Of course, it's because we use the pronouns as the subject of a verb. Tentu saja, hal itu karena kita menggunakan kata ganti tersebut sebagai subjek dari sebuah kata kerja di dalam kalimat. Oke, bisa Anda perhatikan contoh. I like your dress. I di sini adalah subject pronoun. Dan like adalah verb di dalam kalimat ini. You are late. You here is the subject pronoun and are here is the verb in this sentence. Dan demikian selanjutnya. Sampai pada kalimat they come from Indonesia. They is the subject pronoun dan come is a verb. Dan come adalah kata kerja di dalam kalimat ini. Oke? Bisa diterima? Tidak sulit bukan? Oke. Now about object pronoun. Sekarang object pronoun. Why do we call them object pronoun? Kenapa kita menyebutnya sebagai object pronoun? Of course. Similarly, like subject pronoun, hampir sama dengan subject pronoun, disebut subject pronoun karena sebagai subjek. Object pronoun disebut object pronoun karena sebagai objek dari sebuah kata kerja. Let's take a look at the examples. Kita lihat saja contoh. Can you help me please? Can you help me please? Me di sini adalah objek dari kata kerja help. Maka me di sini disebut sebagai object pronoun. I can see you. You di sini adalah object pronoun. Dan see adalah verb yang digunakan di kalimat ini. Oke, mudah bukan? Nah, ada satu catatan lagi bahwa object pronoun juga digunakan setelah preposisi. That object pronoun is used after prepositions. Contoh, she's waiting for me. Dia menunggu saya. Waiting for adalah preposition. Maka dia menunggu saya, kalimatnya bukan she is waiting for I, tapi she is waiting for me. Oke, bisa diterima? Give it to him. Give it to him. Kita menggunakan him dan bukan menggunakan he. Bukan give it to he, tetapi give it to him. I'll speak to them, not I'll speak to they. Okay? Everyone understand? Very good. Okay, everyone. Now let's see the use of he, she, and they. Okay, pay attention. Perhatikan baik-baik ya. We use he or him to refer to man. Kita menggunakan he atau him pada posisi objeknya untuk menyatakan itu laki-laki. And she or her to refer to woman. Dan she atau her pada posisi objek untuk menyatakan itu perempuan. When we are not sure if we are talking about a man or a woman, we can use they or them. Nah, pada saat kita tidak yakin apakah yang kita bicarakan itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, maka kita bisa menggunakan they atau them pada posisi objek. Let's see the example. This is Hendro. He is my brother. I don't think you have met him. Perhatikan, Hendro is a male. Hendro adalah seorang laki-laki. Hendro is a man. Di sini kita menggunakan Hendro and then he dan him. Now look at the example number 2. This is Mary. She's my sister. Have you met her before? Ini Mary. Dia saudara perempuan saya. Apakah Anda sudah pernah bertemu dengannya?
Okay? Mary is a woman. Dan kita menggunakan she dan her. Okay, now let's see example number 3. You could go to a doctor. They might help you. Anda bisa pergi ke dokter. Mereka mungkin bisa membantu Anda. Nah, we use they here because we are not sure if we talking about a male doctor or a female doctor. Kita tidak tahu apakah dokter yang dimaksud itu laki-laki atau perempuan. Maka kita gunakan they. Okay? Now let's see number 4. Talk to a friend. Ask them to help you. Bicaralah ke seorang teman. Mereka mungkin bisa membantu Anda. Nah, dari sini jelas. Okay? It's easy, right? Now, let's know the use of you and they. Sekarang you dan they. We use you to talk about people in general, including the speaker and the hearer. Kita menggunakan you untuk membicarakan orang pada umumnya. Baik itu si pembicara ataupun si pendengar. Let's see the example. You can buy this book everywhere. Anda bisa membeli buku ini dimanapun. You can't park here. Anda tidak bisa parkir di sini. You here means people in general. Okay, and we use they or them to talk about institution and organizations. Kita juga bisa menggunakan they atau them untuk membicarakan satu institusi atau organisasi. Let's take an example. They serve good food here. They serve good food here. They here means restaurant. Ask them for a cheaper ticket. Them here means the airline. Okay. Bisa diterima? And then especially for the government and authorities, we use they too. Kita juga menggunakan they. Contoh, ada orang mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan Anda merokok di sini. Orang tersebut mungkin bisa mengatakannya dengan they don't let you smoke here. Atau pemerintah akan menaikkan pajak. Mungkin orang akan mengatakannya dengan they are going to increase taxes. We use they here. Kita menggunakan they untuk government and authorities. Untuk pemerintah dan pejabat yang berwenang. Bisa diterima? Okay. Now let us know the use of it. Sekarang kita coba ketahui penggunaan it. We use it to talk about ourselves on the telephone and when other people cannot see us. Kita menggunakan it untuk membicarakan diri kita sendiri pada saat ditelepon atau pada saat orang lain tidak bisa mengenal kita. Let's see the example. Kita lihat saja contoh. Hello, it's Josh. Hello, ini Josh. Ini dikatakan oleh Josh pada saat dia mengangkat gagang telepon yang berdering. Atau pada saat Mary mengetuk pintu. Kemudian ditanya oleh orang yang di dalam. Dia menjawab, "It's me, it's Mary." Ini saya, ini Mary. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakan ini, but in English we use it. Okay? You understand? Great. We also use it to talk about other people when we point people out for the first time. And when we cannot see someone, then we ask them for their name.
Oke, kita juga menggunakan it untuk membicarakan orang lain saat kita menunjuk orang tersebut kali pertama, atau pada saat kita tidak bisa mengenal seseorang. Kita menanyai nama mereka, atau kita menanyakan tentang mereka. Oke, let's see the example. Look, it's Ahmad Dhani. Lihat, itu Ahmad Dhani. Who's that? I think it's Al's brother. Siapa itu? Wah, saya kira itu saudaranya Al. Hello, who is it? Siapa ini? Who is it? Jadi it pada posisi ini biasanya dalam bahasa Indonesia disetarakan dengan kata-kata ini atau itu. Oke, everyone, sampai di sini bagaimana? Tidak sulit kan? Great. Baik, sampai di sini masih mudah bukan? Oke. You still remember about subject and object pronoun? Masih ingat tentang subjek dan objek pronoun? Tentu saja. Di sini saya munculkan kembali tabel yang di situ di dalamnya terdapat subjek pronoun dan objek pronoun. Dari tabel ini Anda bisa mengingatnya ya. Nah, di sebelah kanannya terdapat possessive pronoun. We going to talk about this. Kita akan segera membicarakan ini. Possessive pronoun. Perhatikan baik-baik. Adalah kolom yang paling kanan. Okay, there are some words like mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Okay, di sebelah kirinya itu posesif, namun posesif adjektif bukan posesif pronoun. Biasanya digunakan manakala kita membuat satu noun phrase atau kelompok kata. Oke, kita bahas sebentar lagi ya. Baik, sampai di sini masih mudah bukan? Oke. You still remember about subject and object pronoun? Masih ingat tentang subjek dan objek pronoun? Tentu saja. Di sini saya munculkan kembali tabel yang di situ di dalamnya terdapat subjek pronoun dan objek pronoun. Dari tabel ini Anda bisa mengingatnya ya. Nah, di sebelah kanannya terdapat possessive pronoun. We going to talk about this. Kita akan segera membicarakan ini. Possessive pronoun. Perhatikan baik-baik. Adalah kolom yang paling kanan. Okay, there are some words like mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Okay, di sebelah kirinya itu posesif, namun posesif adjektif bukan posesif pronoun. Biasanya digunakan manakala kita membuat satu noun phrase atau kelompok kata. Oke, kita bahas sebentar lagi ya. Tes. Anda masih di sini? Are you still with me? Okay, let's go on. Kita lanjut saja. Saya tampilkan kembali tabel possessive adjective dan possessive pronoun. Here is the same table of possessive adjective and possessive pronoun. Okay, let's get to know the difference. Kita coba ketahui perbedaannya ya. Ya, possessive adjective is used in a full noun phrase. Possessive adjective itu digunakan di kelompok kata secara utuh, secara penuh. Let's see the example. Is that John's car? Is that really his car?
His car, ini adalah noun phrase. Sama seperti John's car. It's Sinta's coat. It's her coat. Her coat, ini noun phrase. Sama seperti Sinta's coat. Nah, lalu bagaimana penggunaan possessive pronoun? We use possessive pronoun instead of a full noun phrase to avoid repeating words. Nah, kita menggunakan possessive pronoun itu justru untuk menggantikan kelompok kata yang utuh itu tadi, agar tidak terjadi pengulangan kata yang sama. Let's see the example. Is that John's car? Dijawab, no, it's mine. Kenapa tidak no, it's my car? Karena car sudah disebut sebelumnya, sehingga untuk menghindari pengulangan itu kita gunakan mine sebagai pengganti my car. Whose coat is this? Is it yours? Kita menggunakan yours dan bukan is it your coat? Kenapa? Karena coat sudah disebut sebelumnya, sehingga tidak berulang-ulang disebut. Oke, sampai di sini bisa diterima? Nah, ada penggunaan possessive pronoun yang lain loh. Apa itu? Coba Anda perhatikan layar. We can use possessive pronouns and nouns after of. Jadi setelah menggunakan of, biasanya ini di noun phrase juga. Contoh, pada saat Anda mau mengatakan my friend, kita bisa menggunakan friend of mine sebagai penggantinya. Kita lihat contoh dalam kalimat, Susie is one of my friends. Maka bisa kita mengatakannya dengan cara Susie is a friend of mine. Friend of mine, ini sama dengan my friend. I'm one of Susie's friend. Susie's friend, kita bisa mengatakannya sebagai friend of Susie's. Nah, Susie's dan mine ini adalah possessive pronoun. Oke, berarti ada berapa penggunaan possessive pronoun yang kita pelajari? Ada 2. Oke, masih ingat kan? Bagus. Jangan lupa ya. Remember always. Oke, everyone. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Part of speech. Part of speech yang mana yang kita pelajari? Pronoun. Oke, ada berapa macam pronoun yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, ada personal pronoun dan possessive pronoun. Masih ingat contohnya kan ya? Oke, jangan lupa tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Oke, tunggu saja. Oke semuanya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Keep being spirited to learn English, oke? Tetap bersama saya Channel P, channelnya Puryanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Bye-bye.